Selamat malam semuanya, ya ini F-Talk edisi 20 Mei 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin, 19 Mei. Baik, kita mulai. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Oke, kita mulai. IHSG, seperti biasa, hari ini IHSG terkoreksi turun 0,65% sama dengan apa yang kami sampaikan di Stockholm minggu ini yang dipublikasikan di hari Minggu kemarin, bahwa perkiraan IHSG akan membentuk akhir dari wave B dan target 7137 sudah tercapai, bahkan lebih membentuk shadow di atasnya. Kemarin kita sudah bahas potensi shadow yang akan terbentuk di atasnya, dan seharusnya secara struktur teknikal potensinya adalah memulai perlambatan ataupun memulai langsung dengan wave C ya gitu. Jadi semoga Bapak Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatu yang mungkin dapat terjadi gitu ya. Salah satunya adalah mempersiapkan kondisi portofolio seideal mungkin supaya nanti dapat menangkap peluang dengan baik dan lebih optimal. Gitu. Dan besok ada pengumuman suku bunga ya. Dan kami perkirakan sesuai dengan market outlook yang kami sampaikan di akhir dari 2024 kemarin di bulan Desember, bahwa di pertengahan kemungkinan BI akan menurunkan suku bunga 25 basis point menjadi 5,5%. Jadi kami masih sama dengan apa yang kami sampaikan di market outlook. Ya, sementara ini kemungkinan itu akan ya bisa dikatakan menjadi sentimen penggerak untuk beberapa waktu ke depan. Ya, jadi kita harus menyiapkan segala hal yang bisa kita dapat antisipasi. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak turun ya bisa menimbulkan menurut kami lebih sisi positif dan negatifnya lebih ke negatif ya. Itu karena ya sekarang ini kita menghadapi perlambatan. Ketika suku bunga terlalu tinggi, itu akan menyebabkan banyaknya ya bisa dikatakan tekanan secara umum gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melihat dari sisi suku bunga gitu ya, suku bunga itu seharusnya memang berada di bawah 5,75 ya. Jadi seharusnya memang diturunkan di kuartal kedua atau mungkin di bulan-bulan ini ya gitu. Baik, cukup ya. Jadi untuk IHSG kemungkinan bisa memperlambat wave B naiknya, mengakhiri wave B dalam proses wave B untuk menuju wave C di minggu ini. Baik, kita mulai pembahasan saham yang pertama. Oke. Malam Pak, apakah JARR masih bisa naik ke atas 500? Saya masih hold Rekom PTR Protect di berapa ya? Oke, kita lihat. Walaupun hari ini turun, IHSG turun ya, masih ada saham yang naik seperti saham John Lynn Agro ya, JARR, yang mana saham ini kita tradingkan di private trading room kemarin. Kita lihat dulu secara teknikal, ini seharusnya memang masih mengarah ke atas ya, seharusnya mengejar shadow di atas 490 dan seharusnya bisa lebih. Di sini di atas shadow ini ada di atas 575 ya, di atas 500. Namun sekali lagi saya merekomendasikan Anda untuk mengikuti trading plan yang kami berikan. Kemarin kita beli di 300 ya, 390 dengan target di 436. Hari ini kebetulan naiknya lebih tinggi daripada target ya, sudah mencapai target kedua. Apabila Anda ingin hold dengan target selanjutnya di 490 atau 500 ke atas, proteksinya mungkin bisa Anda naikkan ke atas 418 atau 16 seperti itu. Oh ya, ini ada 103 member ya, jadi hari ini ada sedikit kesalahpahaman antara admin. Jadi seharusnya memang member ada yang keluar, tetapi ternyata membernya sudah perpanjang 1 tahun, jadi ya tidak mau dikeluarkan tentunya gitu. Jadi mungkin besok harus ada terpaksa yang dikeluarkan, yang habis tidak
bisa diperpanjang ya. Jadi untuk antrian sekarang ini ada waiting list ya, ada 2 ya. Ini hari ini ada yang masuk sekitar 4 atau 5 ya, saya lupa. Yang jelas sekarang ini antrian kedua. Kalau misalkan ada waiting list, kemungkinan baru akan bisa masuk di tanggal 23 atau 25 ya, 25 Mei. Tapi ini nanti kita lihat bagaimana, apakah ada member yang habis di waktu itu perpanjang. Kalau perpanjang ya kemungkinan akan bisa mundur ya. Jadi ini estimasi ya, sekali lagi saya nggak mau menjanjikan oh pasti akan dapat di 22 Mei, tidak ya. Ini adalah estimasi, di sini ada tulisan estimasi. Jadi estimasi ini tidak pasti ya, tidak pasti. Jadi paling tidak Anda sudah mendapatkan waiting list dan Anda bisa masuk ketika memang member yang habis di tanggal tersebut tidak perpanjang ya. Kebetulan memang sekarang ini banyak member yang perpanjang lebih awal karena takut tiba-tiba hilang di membership kami gitu. Oke, jadi semoga dapat dimaklumi ya kalau misalkan hari ini ada 103 member kelebihan 1, semoga tetap tidak menurunkan kualitas rekomendasi kami. Baik, lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Apa ini panjang ya. Sore Pak, mau tanya, menentukan technical Fibo, trendline, moving average itu sifatnya subjektif ya. Beda dengan sub resist klasik yang sifatnya lebih objektif. Kalau subjektif itu berarti lebih banyak bias dan cenderung gambling. Kenapa masih pakai yang subjektif di YEF Pak? Mohon pencerahannya, terima kasih. Pemahaman saya kalau untuk indikator itu tetap objektif ya, karena itu adalah angka yang dihitung oleh indikator tersebut. Indikator itu kan hasil dari perhitungan ya, seperti moving average, kemudian Fibonacci juga kita berdasarkan aturan yang sudah ada ya, kita menggunakannya. Jadi seharusnya itu bukan gambling ya. Jadi pengertian gambling itu tanpa analisa yang jelas, tanpa tolak ukur yang jelas. Jadi kita beli tanpa ada analisa, itu namanya gambling ya. Pemahaman saya seperti itu. Tapi kalau mungkin pemahaman Anda mungkin berbeda ya, tetap ya silahkan ya, itu bebas berpendapat. Tetapi kalau Anda bertanya pada kami, indikator yang ada itu adalah alat yang ada dasarnya, ada perhitungannya. Jadi ya bukan subjektif itu kan tidak ada kalkulasi dan sebagainya ya gitu. Kalau misalkan support resist klasik itu juga bisa saja yang menentukan kan kita gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melihat dari situ ya tetap ada namanya probabilitas ya. Probabilitas itu bisa akurat dan kurang akurat. Tetapi gitu ya, tetapi paling tidak itu ada dasar teori perhitungan yang jelas di dalam menentukan sebuah pengambilan keputusan, entah itu trading ataupun investasi. Ya, kalau gambling itu misalkan saya beli sambil merem gitu tanpa analisa, oh ini ada berita bagus saya beli gitu aja gitu. Misalkan ada saham naik saya beli tanpa analisa, itu menurut saya itu gambling itu seperti itu ya. Jadi tanpa menghitung dengan jelas berapa resikonya, berapa istilahnya potensinya, itu adalah perilaku yang cenderung ke arah gambling atau judi. Itu menurut saya. Jadi saya tidak berhak mengejudge orang yang beli hanya berdasarkan berita itu judi. Silahkan, monggo, setiap orang punya value masing-masing, punya kompas moral yang berbeda-beda ya. Menurut saya seperti itu sebagai investor atau aktivis market yang baru mungkin 15 tahun terakhir di market ya, sepemahaman saya seperti itu ya. Jadi alat indikator ataupun alat analisis yang kita pergunakan itu sifatnya harusnya lebih ke objektif ya, karena ada angka-angka yang dilibatkan dalam membentuk sebuah indikator tersebut. Seperti itu. Pak F, ya, untuk SCMA arahnya masih ke bawah. Untuk trading lebih baik tunggu TP-nya ke berapa kalau bisa masuk. Thanks Pak. Oke, kita lihat. Oke, masih ke bawah ya, sementara ini masih dalam pengujian support, yang mana support ini kan sedang dalam proses pengujian. Jadi kalau kita mau trading tentunya haruslah menunggu sebuah konfirmasi technical rebound ataupun swing naiknya ini baru dimulai. Kalau ini masih seperti ini, yang kita bisa lakukan adalah wait and see apakah ini ditembus, dan kalau tembus kita harus nunggu di berapa yang harus dipersiapkan ya, misalkan di area 156 sampai dengan 153 ini adalah support selanjutnya. Seperti itu.
Siang Pak Yef, mohon dibahas saham BMRI dan BBCA. Mungkin koreksi jangka pendek sampai harga berapa Pak? Oke, kita lihat BMRI ya. Kita ambil paling awal disebut. Oke, untuk koreksi BMRI kemungkinan akan meretest support di 5225 sampai dengan area ya 5075. Seperti itu untuk koreksi jangka pendek. Malam Pak, sesi 2 hari ini ISG terlihat mulai turun. Apakah stop trading dulu atau justru menarik buat swing trading? Saat market crash ya, kita lihat ya. Saya akan melihat apa sih yang harus kita tunjukkan ketika orang bertanya, kalau market turun kita istirahat dulu tradingnya, tidak ya. Saat market turun misalkan di bulan Februari ya, itu kan turunnya cukup dalam ya. Ya, sekitar cukup dalam ya. PTR plus. Ya. Kita lihat ya, detailnya seperti apa di bulan Februari ya. Saya nggak hafal, tapi yang jelas di sini ada penurunan di bulan Februari gitu toh. Nah, apakah di bulan Februari kita stop trading? Tidak ya, tetap kita trading. Ya. Tetapi kita trading ketika market turun dan ketika market naik itu beda caranya, beda pilihannya, beda cara melakukan tradingnya ya, cara kita menentukan mengambil keputusan itu beda ya. Misalkan contohnya sebagai simpelnya, misalkan market turun itu kan pastinya paling besar pengaruhnya adalah dari market cap besar atau saham-saham blue chip atau big caps. Tentunya kita tidak trading, lebih mengurangi trading di saham big caps. Kita mencari alternatif saham-saham yang masih bisa naik ketika market turun. Misalkan seperti hari ini John Lynn naik, JARR naik ya. Hari ini kita bicara trading yang hari ini turun ya. Hari ini turun pun misalkan JARR tetap naik. Misalkan atau tadi kita trading saham aman naik dan profit ya. Misalkan saham ERAL juga naik profit gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak trading ya ketika market, mau itu market turun kek, mau itu market naik kek ya, tetap ada saham yang bisa kita ambil peluangnya. Tetapi sekali lagi memang beda cara trading di saat market bullish dan saat market bearish. Itulah gunanya YF Advisor membantu Anda mencari peluang ya. Seperti itu. Jadi kalau Anda misalkan member private trading room ya tinggal mengikuti saja apa yang direkomendasikan dan mengikuti instruksi yang sudah diberikan. Baik saham ini trading plan seperti apa, di setting, kemudian misalkan kena TP ya dijual, misalkan kena stop loss ya dijual gitu ya. Jadi tinggal ikutin aja. Jadi intinya tetap trading, tidak ada alasan untuk kita stop istirahat justru saat market crash ya. Saat market turun, disitulah kita akan banyak belajar, banyak melakukan evaluasi yang agar bisa lebih improve. Ketika market nanti bullish, kita akan lebih bisa menangkap peluang karena kita sudah ditempa oleh market ya. Ya, kita nggak mau bicara banyak ya, Anda bisa lihat sendiri bagaimana kinerja kami saat 2020, saat 2025 kemarin, saat market turun sampai dengan dari 7.000 hampir 7.900 ke 6.000-an ya. Jadi tetap trading, tetap ada rekomendasi yang akan kami berikan di private trading room ataupun di Bulls Hunter ataupun di peer ataupun di peers, tetap ada peluang, intinya itu ya. Jadi tidak ada alasan untuk wah nanti kalau market crash berarti kita nggak trading. Oh enggak, justru kita akan mencari peluang sebanyak mungkin ya gitu. Itu kalau kami ya, mungkin di luar sana mungkin cenderung trading dengan ISG. Kan kita nggak trading ISG ya, kita trading saham gitu ya. Saham itu kan banyak, ada ratusan saham yang bisa kita tradingkan. Masa nggak ada saham yang naik gitu kan? Bahkan banyak sekali hari ini saham yang naik yang tidak bisa kita ikuti semua ya gitu. Mungkin itu ya untuk edukasi saja. Pak, mohon dibahas teknikal Adaro untuk swing. Kalau mau masuk tunggu koreksi di harga berapakah dan bagaimana potensi? Terima kasih. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat Adaro sekarang udah mulai koreksi ya, turun. Jadi kemungkinan ini koreksi ini bisa meretest. Kita lihat dulu time frame jangka pendek ya. Nah, ini ada koreksi ya, dan koreksinya ini kan ini cukup kuat ya.
Biasanya koreksi seperti ini akan berada di 0,3 ya. 0,3 itu sekarang ini di harga saat ini. Tetapi ini bukan best price. Best price tetap di 0,6 dan 0,6 bertepatan dengan resist yang ini ya. Jadi area ya kita sebut 2060 sampai dengan 2040 ini adalah area yang bisa Anda tunggu. Ya kalau misalkan Anda ragu di situ, Anda juga bisa coba tunggu di 2140 terlebih dahulu. Nanti bisa dikonsultasikan kalau Anda member, apakah bisa buy on weakness di situ, gitu ya. Kalau menurut saya itu masih bisa nunggu lagi ya, karena tekanan jualnya masih ada, ya, dan menurut saya ini masih bisa lanjut. Oke, lanjut ya. Malam Pak Yusuf, tolong bahas ADMR untuk trading Pak, best price TP, TP1, TP2 nya Pak. Oke, kita lihat ADMR. Oke, kita lihat ADMR sekarang kan swingnya udah jalan ya, dan ini sudah mencapai area resist atau area target swing terdekatnya, yaitu di 1005 sampai dengan 1040 ini belum tercapai. Nah ini kemungkinan bisa koreksi ya. Ini jadi risk rewardnya kemungkinan tidak menarik ya, karena potensi risikonya ada, karena saham konsolidasi dia bisa balik ke misalkan ke middle area di 950 itu 3%, sampai dengan ke support area di 925 itu sekitar 6%. Jadi paling tidak harus nunggu di middle area di 965 atau di gap support 950. Baru nanti kita akan bahas lagi ya. Untuk TP-nya sekarang ini konsolidasi ya, TP-nya masih di area-area ini ya, di 1005 sampai dengan 1040. Gimana prospek BRMS untuk swing? Saya punya di average 374, minta sarannya juga Pak. Saya sudah dapat profit lumayan di atas 10% di saham emas yang lain. Enaknya dijual nggak ya? Dananya untuk beli saham yang lain atau pilih hold dulu sampai kapan kira-kira holdnya? Apakah hold sampai ada kejelasan tarif dari Trump yang 90 hari itu? Terima kasih Pak F, sehat selalu. Kalau kita bicara BRMS ataupun saham-saham bakri ya, biasanya memang mereka itu berjamaah ya naik turunnya. Kalau kita lihat secara teknikal, karena ini sudah profit 10% ya, saya nggak tahu harga belinya di berapa, mungkin hari ini sudah berubah ya kan. Jadi kalau kita lihat BRMS ini kan saham ini sudah naiknya sudah terjadi ya, sudah ini ya rally naiknya ini, bahkan ini ya bisa dikatakan tidak terlalu mengikuti gold secara spesifik. Kita coba compare ya, kita perlu compare dengan harga emas. Ini kita tanyakan ada emasnya ya, harga saham emas yang lain ya gitu. Jadi kita perlu compare dengan gold, apakah memang inline atau tidak gitu ya. Ya kalau kita bicara pertanyaan ini, saya menangkapnya ini adalah trend following ya gitu, trend following. Nah ini ya. Nah kita lihat ya bahwa harga emas ini naiknya lebih konsisten, sedangkan saham bakri atau BRMS ini naiknya memang cukup agresif. Nah ketika dia selesai ya seperti ini sudah terrefleksi di kenaikan-kenaikan yang sebelumnya. Ketika dia sudah selesai ya udah selesai. Jadi kalau saya mungkin melihat di sini untuk trend following jangka menengah, karena itu 90 hari, indikator yang kita pergunakan adalah waktu cukup jangka menengah ya, saya harus melihat saham ini untuk jangka menengah. Jangka menengahnya ini nggak masuk. Kenapa? Karena dia sudah menyempit, konsolidasi gitu ya. Ya untuk dia lebih naik lebih baik lagi, dia harus confirm trennya ini berlanjut. Kalau trennya belum berlanjut ya nggak bisa gitu ya kan. Nah, secara jangka pendek, jangka menengah dia masih dalam proses koreksi. Jadi ya harusnya sudah take profit seharusnya gitu. Nanti kalau misalkan ternyata dia masih rally lagi, lanjut lagi rallynya, ya kita bisa re-entry ataupun reakumulasi kembali, entah itu di harga yang sama atau harga yang lebih tinggi. Yang jelas patokan kita jelas trennya berlanjut. Kalau trennya tidak berlanjut ya kita tidak ikuti lagi kan gitu. Kalau yang diharapkan adalah untuk jangka menengah atau trend following gitu toh. Semoga menjawab ya. Nah, saya menangkapnya seperti itu. Mungkin bisa saja saya salah menangkap pertanyaan, tapi kira-kira kalau Anda mau jangka menengah, kita harus pastikan saham tersebut memang berjalan tren naiknya, masih berjalan dalam jangka menengah.
Mohon bantuan analisa TOBA. Mohon maaf ya kalau harus analisa harus dikasih keterangan yang lengkap ya. Analisa trading jangka pendek, analisa teknikal jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, atau fundamental. Silahkan di revisi. Mohon maaf ya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan konsultasi di sini harus diberikan sedetail mungkin. Oke, malam Pak, CBDK untuk swing apakah sudah bisa masuk di harga sekarang? Oke, kita lihat ya. CBDK untuk swing ya, swingnya sekarang turun ya, jadi harus menunggu swing naik, swing turunnya ini selesai dulu. Nah, kira-kira berapa ya kira-kira kalau kita bicara, karena swing naiknya ini kemarin kita juga sempat ikuti di PTR juga di bulan April ya, kita kemarin trading di saham ini di CBDK ini dan sudah tercapai semua targetnya ya. Ini bulan April kemarin tanggal 11 dan 11 April itu dia baru mulai naik ini ya, baru mulai swing naik ini. Seperti ini ya kira-kira kalau kita mau swing trading itu kita harus melihat swingnya ini sudah dimulai. Kalau swingnya sedang turun kan swing itu ada swing naik dan swing turun. Sedangkan kalau kita trading saham swingnya kan harus naik ya kalau kita mau profit ya. Nah berarti ini harus menunggu koreksinya ini selesai ya. Kita harus melihat berapakah potensi dari koreksinya gitu ya. Sekarang ini sedang menguji 0,3 ya, 0,3 ini menurut saya tidak terlalu bagus untuk kita entry. Kenapa begitu? Karena ini trennya turun dong ya, gitu, trennya turun membentuk lower high di sini dan ini juga lower low ya. Jadi paling tidak kita menunggu di 0,6 pun kita harus pertimbangkan lagi, kita lihat lagi nanti gitu ya. Bukan sebuah urgensi kita masuk di sini di 5.500 ini, tapi kita lihat apakah nanti dia sudah mulai rebound kembali, karena kita harus juga menghitung berapa potensi upside-nya cukup atau tidaknya. Ini kalau misalkan dia kena di 5.500-an atau 5.600, potensi upside-nya untuk dia pullback misalkan ke 0,3 itu sudah 8% ya. 8% itu TP1, TP2 nya mungkin di 6650 itu sudah cukup untuk swing trading. Jadi kalau untuk harga saat ini menurut saya kurang ya secara upside dan resikonya lebih tinggi gitu ya. Oke, cukup ya. Tolong bahas saham LABA untuk trading besok, entry TP dan SL nya di berapa? Oke, kita lihat LABA. Nah ini masalahnya swingnya turun ya, ini konsolidasi di dalam swing turun ya. Swing naiknya ini udah jalan juga dan swing turunnya ini baru akan dimulai. Jadi saya saran saya lah sekali lagi ini tidak harus ngikutin ya, ini nunggu turun lagi ya 132 atau ya kalau misalkan dia bisa balik lagi ke bawah sini membentuk bottom ya tunggu aja di 113 atau 110-an. 110 ke bawah gitu. Mohon analisa PGO untuk investasi sudah punya di 1000. Apakah sekarang ini harga saham sudah melebihi fundamentalnya sehingga sebaiknya dijual? Mohon arahannya. Ya, kita sudah melakukan distribusi ya. Sebagian tentunya. Take profit sebagian. Nggak ada yang salahkan dengan take profit sebagian karena memang fundamentalnya saat ini kalau kita bicara fundamental pertumbuhannya ini memang masih kita perlu lihat secara profitabilitasnya juga terjadi koreksi sedikit ya, karena ini cukup tidak organik walaupun ini tipis ya kan, tapi kita harus melihat di sini bahwa terjadi koreksi profitabilitas. Kita melihat di sini memang profitabilitas ini sangat tebal, jadi sangat wajar terjadi yang namanya koreksi ya setelah IPO. Kan ini IPO-nya kan baru, saham baru ya. Jadi kalau kita bicara harga saham saat ini, menurut saya ini sudah ideal untuk kita jualan gitu ya, karena kita sudah juga di hari ini pun kita jualan ya di Pierce take profit setelah kita akumulasi di 800-an ya. Hari ini kita take profit ya. Jadi hari ini kita take profit PGO di atas 1240 ya, hari ini sempat naik ke atas 1300-an ya. Tadi kita distribusi sama dengan Garuda Prima, kita juga distribusikan ya take profit ya tentunya, karena memang kita menyiapkan cash on hand yang memadahi untuk kita menangkap peluang di wave C nanti gitu ya. Selain itu juga memang PGO secara teknikal harga sahamnya memang sudah naiknya cukup tinggi di 0,6 gitu ya. 0,6 ini kan artinya sudah berada di best price sekali gitu ya untuk kita memanfaatkan kenaikan. Mungkin ini sifatnya jangka pendek ya, nanti ada koreksi lagi
Misalkan dia turun kembali, kita bisa melakukan reakumulasi dengan pengalokasian profit yang sebelumnya, begitu. Pak Yef minta tolong bantuan MTEK untuk jangka panjang, apakah masih bagus? MTEK tidak memenuhi syarat layak invest ya, sudah pernah kita bahas ya. Karena ya dia holding dan juga tidak stabil, ya itu wajar ya, ini bukan tipe kami. Sekali lagi ini bukan tipe kami ya, gitu. Bukan berarti mungkin di luar sana ada yang bilang bagus ya, mungkin bagus menurut mereka, tapi menurut kami tidak bagus ya. Seperti yang saya sudah sampaikan di pembahasan sebelumnya, tidak stabil. Dan profitabilitasnya ini tidak organik tentu saja, karena ya mereka memang holding, biasanya mereka melakukan divestasi, dan apa yang sulit kita hitung tentunya kita tidak berani merekomendasikan ya tidak stabil tadi gitu ya, bisa naik, bisa turun, bisa lagi naik lagi. Nah itu kan kita nggak mau berinvestasi pada ketidakstabilan, yang kita mau kan growth yang stabil, naiknya juga wajar. Nah itu yang kita cari. Tapi kalau misalkan dia tiba-tiba naik sekali, turun signifikan, nah mungkin trading only ya buat kami untuk saham MTEK. Saat ini tren ISG dalam posisi strong bullish, apakah akan terus lanjut all time high? Sudah saya bahas tadi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon bahas themes untuk swing. Oke. Untuk swing sekarang themes turun ya, swingnya turun, jadi harus menunggu koreksi lagi. Misalkan retest support, sebentar ya. Support terdekatnya sedang diuji ya. Kalau ini tembus, Anda bisa tunggu di support 10.75 atau 10.50 area. Gitu, masih nunggu ya. Malam Pak F, trim sebelumnya untuk infonya, jika BRI memungkinkan untuk kembali retest hingga ke area di bawah 4.000, dapat saya manfaatkan sebaik mungkin agar tidak ketinggalan kereta lagi. Mohon maaf sebelumnya jika saya merepotkan, tidak merepotkan. Tenang saja, saya akan jawab sebisa saya juga ya. Saya masih belajar dan sangat minim pengalaman. Dari sini saya belajar banyak hal seperti pentingnya investasi bertahap, strategi antisipasi jika hal di luar prediksi terjadi. Tahun lalu ketika BRI crash, saya sempat pesimis ingin meninggalkan pasar saham, tapi saya bersyukur sudah diingatkan bahwa tidak ada alasan untuk keluar dari market. Saya memutuskan untuk tidak berhenti belajar. Saya percaya masih ada harapan untuk kembali pulih setelah saya mengalami floating loss dalam jumlah besar. Saya doakan ekonomi Indonesia kembali bangkit pulih dan tahun ini bisa tumbuh di atas 5%. Amin. Semoga kita selalu diberikan peluang dan kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, dan juga dalam ekonomi apapun kita tetap bisa growth, tetap bisa mendapatkan peluang ya. Tentunya ya kalau misalkan kita bicara perekonomian itu di luar kontrol kami jauh sekali ya, bahkan kami pun tidak bisa mengontrol harga saham satupun ya. Tapi kalau misalkan namanya orang berdoa kan boleh kan, tumbuh sekian 5%, tumbuh 8%, tetapi saya selalu mengingatkan bahwa jangan terlalu memusingkan, ini pesan ya, ini mungkin sharing aja, jangan terlalu memusingkan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Misalkan ya kita bicara suku bunga harusnya turun nih, kalau nggak turun ya udah nggak apa-apa. Suku bunga harusnya dinaikkan nih, ternyata turun ya nggak apa-apa gitu ya, tidak perlu dipungsikan. Misalkan ada trade war, trade war-nya begini begitu, kita keluar dari market, nggak perlu dipusingkan seperti itu. Misalkan ekonomi tumbuh 5%, alhamdulillah, bisa 6%, alhamdulillah. Tetap kita harus optimis, itu harus tetap ditanamkan dalam diri kita dalam kondisi apapun ya. Optimis itu bukan berarti terus kita terlalu percaya diri, tidak ya. Kita harus tetap berada di jalur yang sudah kita tentukan. Jangan sampai kita keluar batasan. Nah itulah makanya ya ada investasi bertahap, ada kebijaksanaan dalam berinvestasi itu. Misalkan kita saatnya kita sabar ya sabar, kita tunggu. Ada saatnya kita membeli investasi ya kita investasi tanpa ada sesuatu yang sifatnya emosional atau terpengaruh oleh apapun. Kita sudah menyiapkan plan itu jauh-jauh hari, tentunya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita seperti itu ya, menurut saya dalam kondisi apapun insya Allah ya, dengan dibantu doa, kita selalu berdoa ya, kita berusaha, kita selalu berusaha ya melakukan analisa, memanage portofolio dengan baik. Saya rasa dengan kondisi apapun seperti yang seburuk-buruknya misalkan 2020 pun ya kita alhamdulillah masih bisa paling tidak diselamatkan gitu ya, tetap bisa survive sampai dengan hari ini, dapat membantu, dapat membimbing, dapat
sharing di F-Talk ini dengan Bapak Ibu semua gitu ya. Itu berarti kan artinya tidak ada yang terlalu menakutkan dari market gitu ya. Jadi tetap jangan pesimis ya, tetap optimis itu harus tetap ada di dalam diri kita. Supaya apa ya? Supaya kita tetap bisa menangkap peluang. Kalau kita pesimis ya kita nggak bisa menangkap peluang gitu ya. Gitu ya Pak. Semoga F-Talk dapat membantu, dapat bisa bermanfaat untuk banyak orang, terutama yang tidak bisa mengakses JF Advisor. Oke. Malam Pak F, mohon analisa saham INDY untuk swing apa sudah bisa masuk Pak, dan potensi sampai harga berapa? Oke, untuk swing ini juga sudah konsolidasi menyempit ya. Jadi kalau misalkan kita mau trading di saham kondisinya seperti ini teknikalnya, pertama-tama kita harus nunggu dia turun dulu. Kalau ini konsolidasinya menyempit seperti ini, tentunya secara upside juga kurang menarik. Jadi kalau dia breakout di 15.30 ke atas, Anda bisa buy on breakout ya. Gitu. Kalau sekarang ini mending wait and see dulu. Harum cocok untuk invest jangka panjang. Menurut saya saham jangka panjang itu saham yang stabil ya. Sedangkan Harum sendiri tentu saja saham komoditas ya. Jadi sifatnya mungkin investasi jangka pendek. Kalau sangat jangka panjang sekali mungkin tidak bisa ya. Gitu. Ini ya, lihat ya rugi ya. Gitu, naik dan turun seperti ini tidak menjadi sebuah pilihan kami ya untuk berinvestasi. Apalagi sekarang ini banyak sekali yang bisa kita ambil, masih banyak kok. Kalau ada misalkan BRI sudah naik ke atas 4.000 pun mungkin Anda masih bisa dapat di bawah 4.000, itu juga sudah bagus. Misalkan nanti BCA mungkin turun lagi ke 8.000-an gitu ya. Itu juga bukan harga yang jelek, tetapi emang secara fundamental saham-saham itu merupakan saham yang saya katakan lebih cocok menurut saya ya. Kenapa? Ya pertumbuhan stabil. Ini bukan gambling ya, sekali lagi nanti dikiranya saya gambling atau tendensius dengan banking, tidak ya. Anda bisa cek sendiri bagaimana konsistensi pertumbuhannya, profitabilitasnya stabil. Nah sedangkan kalau kita bicara perusahaan komoditas, saham-saham pertambangan gitu ya, kita sebut pertambangan ataupun perkebunan, itu kan mereka kan naik dan turun ya, mengikuti siklus dari komoditasnya. Tentu saja investor di saham-saham tersebut tentunya mereka berpikirnya tidak sama dengan investor yang super jangka panjang gitu ya. Gitu. Oke. Sekali lagi itu pandangan saya, Anda boleh beda. Mohon infonya untuk Adaro swing trade. Tadi kayaknya udah ya. Udah belum? Udah ya? Udah ya, sudah saya bahas ya. Tidak saya bahas lagi ya. Mohon bahas fundamental STAA untuk investasi. Cocok. Sudah saya bahas kemarin, belum lama. Anda bisa cari di pembahasan sebelumnya ya. Jadi kalau pertanyaan investasi, Anda bisa cari ya di sini. Kalau sudah dibahas sebelumnya, Anda mungkin tonton aja itu ya. Masih sama ya pembahasannya. Nih ya. Tanggal berapa ini? 18 itu. 15 itu. Nah, kita bahas. Masih sama ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Pak Yev, kira-kira MBMA cocok buat investasi enggak ya? Oke, kita lihat MBMA sepertinya ya sama ya, kurang cocok ya, trading only ya, trading only ya. Apa artinya? Saham ini bisa naik, bisa, tetapi fundamentalnya tidak memenuhi syarat like invest. Sudah saya bahas juga ini belum lama ya, kemarin tanggal 19 ini gitu. Nah, baik, cukup ya, sudah saya bahas semua. Semoga tidak ada yang terlewat. Apabila ada yang terlewat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan tulis kembali di kolom komentar, berikan keterangan yang jelas. Apabila ada yang tadi belum bisa saya bahas, silahkan direvisi, berikan keterangan. Insya Allah besok kita ada kesempatan untuk membahasnya di F-Talk ini. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe, dengan berkonsultasi. Dengan adanya pembahasan, F-Talk tetap ada ya. Kalau tidak ada yang tanya ya tentu saja F-Talk tidak ada, karena ada yang berkonsultasi. Mungkin Bapak Ibu yang tidak bisa mengakses ataupun ikut membership JF Advisor bisa bertanya secara gratis, dan yang menjawab adalah saya sendiri. Jadi misalkan mohon maaf, misalkan uangnya tidak cukup, tidak perlu join JF Advisor, tidak ada urgensi ya Anda untuk join, dan Anda tanpa join pun Anda bisa profit ya, insya Allah, tanpa ikut PTR pun, tanpa ikut Bulls Hunter pun, ataupun peer atau peers
ya Anda bisa investasi dan Anda bisa profit. Anda pengen konsultasi dengan saya, silahkan tulis di kolom komentar secara gratis. Besok saya akan coba jawab semampu saya bisa jawab ya. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.